Halo pemirsa, saat ini Anda tengah menyaksikan Online Learning with BINUS University yang akan membahas mengenai BINUS Online Learning sebagai fasilitas belajar bagi mahasiswa secara online dimanapun dan kapanpun. Selama 30 menit ke depan bersama saya Muliza Mayasari, kita akan membahas mengenai BINUS Online Learning bersama dengan Bapak Agus Putranto selaku Deputi Direktur BINUS Online Learning dan Ibu Viani selaku Academic and Product Development Manager. Topik pembahasan kita pada hari ini yaitu perkuliahan tatap muka dan ujian tatap muka S2. Halo Ibu Bapak, apa kabar? Baik. Ya, berbicara mengenai perkuliahan tatap muka S2. Sebenarnya apa itu perkuliahan tatap muka S2? Perkuliahan tatap muka S2 itu dilakukan oleh dosen dan mahasiswa secara langsung. Secara langsung ini bisa melalui teleconference ataupun melalui tatap muka di kelas. Nah, untuk tatap muka di kelas itu biasanya dilakukan pada pertemuan akhir dari setiap periode kuliahan. Oke. Lalu di S1 sendiri itu ada perkuliahan tatap muka juga. Lalu apa yang membedakan perkuliahan tatap muka S1 dengan perkuliahan tatap muka S2? Mungkin Bapak bisa menambahkan. Perkuliahan tatap muka S1 dengan tatap muka S2 itu ada sedikit perbedaan dari sisi waktu itu berbeda, dan kemudian dari sisi materi juga berbeda, karena kalau S1 lebih banyak ke menyamakan persepsi, tapi kalau S2 itu lebih banyak pengembangan ide. Oke. Berapa kali sih Pak perkuliahan tatap muka S2 itu? Perkuliahan tatap muka S2 itu dilakukan satu kali. Jadi kapan biasanya itu Pak? Dilakukannya di akhir pertemuan. Jadi maksudnya kan perkuliahan itu dalam waktu satu periode sekitar 3 bulan. Di akhir periode itu dilakukan perkuliahan tatap muka. Oke. Jadi sebenarnya kalau seperti tadi yang disampaikan Bu Fiani, perkuliahan tatap muka sendiri ada dua jenis. Yang pertama video conference, yang kedua tatap muka onsite. Perkuliahan onsite tatap muka. Nah, perkuliahan tatap muka onsite ini dilakukan di akhir periode. Jadi biasanya di minggu ke-10 atau minggu ke-11. Di salah satu minggu itu. Antara minggu 10 atau minggu ke-11? Iya, minggu ke-10 atau minggu ke-11. Jadi bukan di minggu ke-10 dan minggu ke-11, minggu ke-10 atau minggu ke-11. Oke, itu termasuk wewenang dari dosennya atau sudah dijadwalkan dari BINUS itu sendiri? Oke Pak. Berapa lama perkuliahan tatap muka S2 dilakukan dan durasi selama perkuliahannya itu? Perkuliahan tatap muka S2 itu dilakukan selama satu sesi. Nah, untuk S2 itu satu sesinya itu sekitar 180 menit. Jadi perkuliahan tatap muka S2 itu selama itu 180 menit. Jadi sama seperti perkuliahan S2 yang reguler kita. Sama. Apa sih yang harus disiapkan pada perkuliahan tatap muka S2? Mungkin Ibu bisa menjawab. Mahasiswa tentu harus membawa buku ya, buku ataupun dalam bentuk e-book, dan juga tentunya harus menyiapkan atau membawa laptop untuk mendukung mereka berkolaborasi, mencari materi yang tentu tidak hanya didapat dari buku saja atau e-book, tapi dosen bisa saja meminta mereka untuk mencari sumber-sumber dari internet. Nah, itu akan memperkaya teman-teman mahasiswa S2 untuk mengembangkan ide-ide mereka dari materi-materi yang ada atau tersedia di internet. Dan tambahan lagi untuk persiapannya, untuk mahasiswa pada saat perkuliahan tatap muka dia harus mempersiapkan bahan presentasi ya. Itu biasanya itu pasti diminta. Jadi bahan presentasi itu mahasiswa harus mempresentasikan. Jadi mereka mau nggak mau harus menyiapkan bahan presentasi. Saat pertemuan tatap muka itu? Saat pertemuan tatap muka. Apakah itu juga termasuk penilaian untuk ujian nantinya? Sebenarnya itu termasuk dalam tugas ya. Termasuk dalam tugas kelompok. Okay. Bukan tugas individu ya, tapi ini tugas kelompok. Jadi tugas kelompok, tetapi ada juga ya
tugasnya itu tugas individu, kemudian diangkat menjadi tugas kelompok. Jadi ada step-stepnya. Itu tergantung mata kuliahnya. Oke. Ya, seperti itu. Jadi biasanya yang harus disiapkan yaitu bahan presentasi untuk idenya si mahasiswa itu seperti apa. Oh, oke. Baik Pak, jika ada mahasiswa yang tidak bisa hadir untuk mengikuti perkuliahan tatap muka S2, itu apakah dianggap failed atau masih bisa tetap hadir? Sebenarnya mahasiswa S2 ini pada saat perkuliahan tatap muka harusnya hadir. Oke. Kenapa? Karena setelah tatap muka itu siang harinya ujian, jadi mau nggak mau harus hadir. Kecuali dia tidak bisa sampai ujian pun juga tidak bisa hadir. Lalu bagaimana tuh Pak jika ada yang tidak berhalangan hadir? Tidak berhalangan, sebenarnya nilainya tetap bisa didapat dari kelompoknya, karena itu kan biasanya mayoritas presentasinya tugas kelompok. Tetapi kalau misalnya dosennya meminta, bisa juga ada tambahan, misalnya tambahan video conference khusus dengan dosennya, dia untuk mempresentasikan secara personal idenya dia seperti apa, itu bisa dilakukan oleh mahasiswa. Ada susulan juga untuk, jadi itu bisa terhitung ke dalam susulan? Iya, tapi ya itu harus dinegosiasikan dengan dosennya terlebih dahulu, karena kan jadwalnya itu kan jadwal dosen dengan jadwal mahasiswa harus disamakan lagi dan harus ada waktunya kan. Okay. Jadwalnya kan ada deadline, kalau tidak kan bisa terlambat ya nilainya. Oke Pak, sebelumnya kita akan come break terlebih dahulu dan kita akan membahas mengenai ujian, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Online Learning with BINUS University. Ya Bapak, tadi kan kita sudah membahas mengenai perkuliahan dan biasanya perkuliahan pasti ada ujian, dan sebenarnya apa itu ujian dari tatap muka S2? Ya. Mungkin sebelum saya jelaskan ke ujian, saya tambahkan dulu mengenai perkuliahan. Perkuliahan di online itu untuk S2 itu biasanya dosennya tim teaching. Oh, jadi dosennya itu bukan sendirian, biasanya kita gabungkan antara akademisi dengan praktisi. Jadi mahasiswa itu bisa memperoleh pengalaman dari praktisi, mungkin di dunia nyata seperti apa, kemudian dari akademisnya seperti apa, jadi bisa di-compare. Oke. Itu mungkin saya tambahkan di perkuliahan tatap muka. Untuk yang pertanyaannya tadi apa? Apa itu ujian S2? Apa itu ujian S2? Jadi ujian itu digunakan untuk melakukan evaluasi, memberi penilaian kepada mahasiswa seberapa jauh dia menguasai ilmu materi yang diberikan dari dosen. Itu dulu. Jadi ujian itu seperti itu. Jadi dengan adanya ujian, maka dosen bisa memberi nilai si mahasiswa ini nilainya grade-nya A, grade-nya B atau grade-nya C. Lalu ada berapa jenis ujian S2 itu sendiri? Silakan. Ada 2 jenis ujian. Yang pertama itu ujian secara tertulis, biasanya ini dilakukan di kelas. Kemudian yang kedua, ujian itu dibawa pulang oleh mahasiswa, dikerjakan di rumah. Nah ini kemudian hasil pekerjaan ujian ini dikembalikan oleh mahasiswa kepada BINUS online, kepada si dosen. Batas waktu pengumpulannya? Biasanya kurang lebih 1 minggu.
1 minggu. Itu apakah individu atau per kelompok yang dibawa take home ya Bu ya? Take home ini bisa dikerjakan secara berkelompok dan juga bisa secara individu, tergantung kepada mata kuliah, jenis mata kuliah dan juga penugasan dari dosen. Tapi lebih banyak ini ya kelompok ya, lebih banyak kelompok. Biasanya kalau yang individu itu lebih ke proyek-proyek yang besar, seperti untuk melanjutkan ke skripsi misalnya, dia meneliti sesuatu dulu, itu yang biasanya dilakukan individual. Oke. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa adanya tim teaching dalam perkuliahan. Lalu saat ujian nanti materi apa saja yang akan masuk atau dari dosen mana yang akan diujikan? Ya, jadi kalau perkuliahan itu kan sekitar 12 sesi ya, 12 sesi. Jadi dari 12 sesi itu dibagi dua. Terbagi dua. Satu untuk dosen utama, yang separuh lagi untuk dosen kedua. Tetapi untuk ujian itu dari awal sampai akhir, bukan cuma separuh aja. Jadi dari awal sampai akhir, kemudian oleh dosennya dikoreksi juga oleh masing-masing, bisa dibagi menjadi dua juga. Seperti itu. Jadi materinya pun dikombin dari dosen yang pertama dengan dosen yang kedua. Dikombin, digabung jadi satu. Jadi tidak ada mayoritas ataupun minoritas pertanyaan di dalam ujian nantinya gitu ya Pak ya. Jadi semuanya setara pertanyaannya. Apa tergantung dari kewenangan dosen itu sendiri? Materi itu per mata kuliah ada koordinator dosen. Koordinator dosen itu yang akan membagi persentase untuk ujian ini. Materi A itu seberapa banyak, materi dosen utama seberapa banyak, materi dosen kedua itu seberapa banyak. Dan sebelumnya sudah diinformasikan juga kepada mahasiswanya? Iya, sudah diinformasikan ke mahasiswanya, materinya seperti ini nanti. Tapi biasanya itu 50-50 biasanya ya, tapi kan tergantung mata kuliahnya, bebannya ada di mana. Jadi kalau bebannya banyak di mata kuliah kedua, maka persentasenya di mata kuliah kedua lebih banyak, dan itu akan dikoreksi oleh dosen kedua yang lebih banyak. Lalu bagaimana dengan mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian? Bagi mahasiswa yang memang tidak bisa hadir pada saat ujian yang telah ditentukan, mereka bisa melapor ke BINUS Online, kemudian mengajukan ujian susulan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dan nanti dari BINUS Online akan menjadwalkan ujian susulan. Gitu. Apakah ada kriteria yang memang diperbolehkan untuk tidak mengikuti ujian, atau bagaimana kriteria itu, Mas? Kalau di BINUS Online kriterianya kan bisa mahasiswa misalnya sakit, itu kita izinkan. Tetapi untuk yang karena tugas kantor itu juga kita izinkan juga. Cuma ada syarat yang mungkin harus dipenuhi oleh mahasiswa kalau ikut ujian susulan. Syarat-syaratnya ya bisa aja nilainya tidak mendapatkan 100%. Gitu. Tapi mahasiswa itu sendiri akan ada ujian susulan? Akan ada ujian susulan. Dan ujian susulan itu sudah diinformasikan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi mahasiswa sudah bisa tahu bahwa ujiannya kira-kira berapa minggu dari hari ujian yang resminya. Jadi sudah tahu ujian susulannya kapan. Tapi kalau dia tidak bisa mengikuti ujian susulan, ya berarti ya sudah, karena itu dia sudah melebihi waktu yang sudah kita tetapkan. Menarik sekali nih Pak. Namun ada pesan-pesan yang berikut ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Online Learning with Binus University. Ya Ibu, langsung saja nih, apa sih hambatan dan kendala saat ujian tatap muka S2? Yang biasanya dihadapi oleh mahasiswa, kendala-kendalanya adalah mahasiswa tidak bisa datang sesuai jadwal itu. Karena mungkin ada tugas dari kantor ya, sakit ya, atau mungkin kondisi keluarga yang tidak memungkinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk datang. Atau jadi, pesawat delay itu bisa terjadi juga. Betul. Lalu bagaimana itu kewenangannya? Dengan pesawat delay misalkan, apakah langsung diterima oleh BINUS ataukah ada sesuai dengan prosedur yang berlaku? Tetap prosedur kita ada prosedurnya. Ya pasti mahasiswa harus mengumpulkan bukti-bukti, karena kan kalau nggak ada bukti-bukti, misalnya delay tiket pesawat dan lain sebagainya, itu harus disampaikan. Gitu. Kalau enggak kita juga nggak bisa tahu kan. Jadi harus menyerahkan bukti-bukti seperti delay pesawat dan lain sebagainya. Tiket pesawat lah, mungkin tiket pesawat kan sudah ada penerbangan jam sekian sampai jam sekian, tapi bisa jadi sudah sampai Jakarta, tapi karena kendala di Jakartanya macet terlalu panjang ya kita kan nggak tahu juga. Oke. Itu masih bisa dikompensasi ya Pak? Ya, masih bisa dikompensasi. Oke. Mengingat mahasiswa S2 banyak yang bekerja nih Pak, apakah ujian tatap muka S2 berjalan dengan efektif? Gimana pertanyaannya? Saya Mengingat mahasiswa S2 banyak yang bekerja, apakah sejauh ini ujian tatap muka S2 berjalan dengan efektif? Nah, sebenarnya ujian tatap muka ini dilakukan karena kita ingin menjaga kualitas. Jadi kita tidak mau mahasiswa tidak mengetahui ujian, tapi kan dilakukan oleh orang lain. Kalau tidak dilakukan tatap muka bisa dilakukan oleh orang lain. Nah itu yang kita jaga kualitasnya. Jadi kita harus yakin, kita harus tahu pasti bahwa yang ikut ujian itu adalah mahasiswa online, bukan joki yang disuruh untuk mengerjakan. Nah itu kita maunya seperti itu. Lalu bagaimana nih Pak? Apakah ada pengembangan untuk ujian tatap muka S2? Nah, seperti yang pernah kita lakukan itu kita ada mahasiswa kita di Qatar. Jadi ujiannya bisa dilakukan di Qatar dengan menggunakan teknologi webcam. Kita bisa memastikan bahwa yang ikut ujian itu adalah benar-benar mahasiswa kami. Jadi kita dengan menggunakan teknologi yang webcam yang ada di komputer, kita tahu bahwa ini yang ikut ujian adalah mahasiswa kami. Itu bisa, rencana pengembangannya kita bisa lakukan untuk next ke depannya ya Pak ya. Oke. Ada Twitter yang masuk Binus TV, yaitu dari Hanatia. Bagaimana pencatatan kehadiran pada ujian tatap muka S2 dan bagaimana jika peserta tidak dapat hadir? Ini mungkin sudah dijelaskan, dapat ditambahkan kembali. Ya, dalam pelaksanaan ujian tatap muka S2 ini, setiap ruang ujian itu ada pengawasnya. Ini pengawas ujian ini menyebarkan daftar hadir ujian kepada semua peserta ujian, dan setiap peserta ujian wajib menandatangani daftar hadir tersebut sebagai bukti kehadirannya sebagai peserta ujian. Oke. Lalu mungkin bisa diulangi kembali bagaimana jika ada peserta ujian yang tidak dapat hadir? Kalau tadi seperti tadi yang sudah disampaikan, kalau yang nggak bisa hadir, tidak bisa datang ke kampus untuk ujian, masih ada ujian susulan ya. Jadi ujian susulan sudah bisa dilihat waktunya jauh-jauh hari juga. Tapi ya, pengajuannya ya setelah hari H ujian itu ya jangan lama-lama. Kalau lama-lama ya kita untuk ikut ujian susulan tidak terdaftar nanti. Jadi dia harus cepat mendaftarkan ke kami bahwa dia tidak bisa ikut ujian, maka kita akan jadwalkan untuk ikut ujian susulan. Oke Pak, untuk pengembangan, kita berbicara mengenai pengembangan nantinya. Apakah dalam waktu dekat ini sudah akan terrealisasikan atau sudah ada persiapan untuk mengembangkan metode yang tadi seperti di Qatar tersebut? Sebenarnya itu sudah pernah kita lakukan untuk ujian yang di Qatar itu. Jadi kita memang ada mahasiswa yang di Qatar dan hal itu memungkinkan. Jadi hal itu memungkinkan sehingga bisa saja
tinggal teknologi aplikasi dikembangkan untuk menjadi model ujian seperti itu bisa aja dilakukan. Selain itu bisa juga ujian dengan cara seperti kompetisi pemrograman, jadi dia langsung mengerjakan, itu juga bisa dilakukan di komputer langsung. Oke. Lalu Pak, sejauh ini apakah ada sudah banyak antusiasme untuk internasional di luar Indonesia untuk mengikuti S2 online learning ini? Ada beberapa permintaan ya, dari Jepang juga ada permintaan, tapi bukan S2, itu S1. Kemudian kalau Qatar dan sebelahnya itu yang Uni Emirat Arab itu juga mengajukan permohonan juga. Oh gitu. Jadi sudah ada pengembangan dari internasional juga ya Pak ya? Tapi mahasiswanya mahasiswa Indonesia, bukan mahasiswa asing sih. Semakin berkembang BINUS online learning nih. Ya Pak, namun sayang sekali Pak, sudah tidak terasa 30 menit kita berbincang-bincang. Terima kasih untuk Ibu Viani dan Bapak Agus yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga untuk Make Up Caring Colors by Mata Tilar. Akhir kata, saya Muliza Maisari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.